Film terbarunya Joko Anwar, Siksa Kubur, punya banyak teori konspirasi. Dimulai dari koneksi pengabdi setan, sampai sebuah teori di mana tokoh utama Sita dan Adil udah mati dari awal film. Selepas menonton, enaknya kita berdiskusi. Yuk kita bahas. Halo guys, nama gue Mawan, selamat datang di segmen Selepas Menonton. Oke, pertama-tama gue mau introduce kalian nih ke segmen baru di channel YouTube Refleksi Pictures. Biasanya kan kalian mungkin lihat kita bikin film pendek atau bahas teori review di segmen basi. Nah, ada segmen baru nih. Di segmen baru ini, gue nggak bakal review film ataupun bahas teori-teori terkait film gitu ya. Tapi gue mau bahas apapun yang ada di pikiran gue selepas menonton film. Ya, bahasannya bakal lebih santai lah. Oke, untuk episode pertama ini, gue mau bahas teori konspirasi dalam film Siksa Kubur. Yes, film terbaru atau film ke-10-nya dari Joko Anwar. Nah, selepas menonton, gue langsung mikir 1001 teori yang ada di film ini. Ya, kayak film-film Joko Anwar pada umumnya, filmnya selalu memiliki cerita tersembunyi yang gak hadir di layar. Disclaimer, spoiler alert, dalam video ini bakal banyak banget penjelasan yang gue sampein bakal jadi spoiler. Jadi untuk yang belum nonton, lebih baik nonton filmnya dulu ya, baru abis itu bisa deh balik lagi ke video ini. Gue udah baca beberapa teori dari internet nih, yang menurut gue menarik. Nah, salah satunya itu ada nih yang sangkut pautin film ini sama Pengabdi Setan 2. Ingat gak, waktu kalian di Pengabdi Setan 2, itu ada adegan tari, ya kan, karakter yang diperankan oleh Ratu Felicia, dia tuh dengerin rekaman tuh, yang dia mau sholat tuh. Nah, isinya kan tentang perempuan yang minta tolong, karena dia tuh katanya kekubur gitu, dari kuburannya gitu. Titip salam buat mama saya. Tolong sampaikan sakit. Kuburan saya sempit, mama. Daging saya digigiti belatung. Nah, kita kan tahu ya, masalah dari film Siksa Kubur ini karena adanya rekaman Siksa Kubur itu sendiri, ya kan? Jadi apakah rekaman yang didengar Ratu Felicia itu ada hubungannya sama rekaman kaset yang meledakkan konflik dalam Siksa Kubur? Literally ya, meledaknya ya. Nah, ini masuk ke poin gue berikutnya nih. Kaset Siksa Kubur dan Herosase. Jadi ada nih satu organisasi yang selalu direferensi sama Joko Anwar lah dalam film Joko Anwar ya, yaitu Herosase. Apa sih Herosase? Jadi Herosase ini basically adalah sebuah organisasi di mana anggotanya memiliki kebiasaan yang aneh nih, ya kan? Yakni kayak memuaskan hasrat mereka. Nah, mereka perlu mendengar atau melihat video-video sadis. Nah, di dalam Siksa Kubur, kita tahu kan ada yang ngerekam kaset suara mereka yang menderita karena siksa kubur gitu. Jadi, apakah Herosase ada andil di belakang perekaman suara ini? Kalau gue pikir sih iya gitu ya. Nah, sebab nggak sembarangan nih orang yang bisa memiliki kekuatan dan power untuk merekam suara siksa kubur itu kan. Kayak, ya nggak mungkin dong orang random gitu, niat banget ngerekam siksa kubur yang suara di awal film Siksa Kubur itu sangat jelas gitu kan. Plus, emang siapa sih yang mau ngedengerin suara jeritan-jeritan itu ya kan? Pasti orang-orang itu ya yang merasa nggak puas lah sama dunia fisik ini ya kan. Merasa kayak mereka tuh membutuhkan sesuatu gitu. Nah, makanya suara jeritan dari alam kubur ini menjadi jalan keluar mereka gitu. Nah oke, kedua, gue sendiri punya beberapa teori nih yang tentang sebenarnya di mana Sita dan Adil mati di dalam film ini. Iya betul, memang di dalam filmnya mereka berdua selamat ya, karena di akhir kan si Sita diselamatin tuh akhirnya sama si Adil. Nah tapi gue punya beberapa teori nih ya. Yang pertama, itu adalah saat mereka keluar dari terowongan. Nah, kalian inget dong, waktu untuk pertama kalinya ya, kan di awal film mereka tuh masuk panti asuhan kan. Nah terus mereka kabur lah tuh berdua ya kan, masuk ke terowongan. Nah di sana kan permulaan ada dialog yang mulai terus diulang tuh. Kalau kalian ingat, dialognya adalah kalau tubuh kita kekurangan kadar oksigen, maka kita akan mulai berhalusinasi. Nah, dialognya kayak gitu tuh di film tuh. Itu diulang-ulang terus tuh beberapa kali tuh di film itu. Nah, menurut gue ketika mereka akhirnya keluar dari terowongan dan disambut cahaya putih itu bisa jadi pintu di mana Sita dan Adil mati. Ya emang cahaya putih itu bisa aja untuk menunjukkan transisi waktu kan sampai mereka dewasa. Cuman ya gue suka aja gitu kan berteori di mana Sita dan Adil itu mati sebab kehilangan oksigen dan sequence ketika mereka dewasa, which yang terjadi sepanjang film hanyalah mimpi belaka gitu. Ya cuma kejadian-kejadian yang seharusnya mereka lalui gitu. Tapi ya suatu yang Sita kecil impikan, tapi juga dan pokoknya itu kayak ketakutan Sita kecil gitu kan, yang terus ditumbuh dewasa dan akhirnya hidup dalam nightmares-nya dia gitu. Nah tapi ada nih kedua yang sebenarnya gue sih lebih setuju dengan teori yang ini ya. Dan memang waktu pertama kali gue nonton filmnya, ini teori yang menurut gue tuh sangat nyatu di gue nih dibandingkan yang terowongan tadi.
yaitu adalah ketika Sita masuk ke dalam kuburannya Wahyu. Nah, inget kan tuh waktu dia bilang Wahyu ini adalah orang terkejam nih yang dia kenal gitu. Nah, akhirnya kan si Sita masuk nih ke dalam kuburannya Wahyu ya kan. Nah, terus dia ngerekam dirinya sendiri tuh. Ingat nggak tuh yang pakai handycam tuh ya kan. Nah, Adil kan jaga di luar tuh kan. Nah, menurut gua Sita tuh kehilangan oksigennya ya kan. Nah, si Adil di luar dipatok ular. Mati kan akhirnya kan. Kita bisa lihat lah matanya bengkak di ending gitu. Nah, di adegan ini terletak di pertengahan film kalau kalian ingat. Maka rangkaian plot yang terjadi setelah itu adalah halusinasi atau sakaratul mautnya Sita. Nah, tapi ada sesuatu hal yang mengganggu gue nih kalau dengan teori ini. Ya cukup sayang aja, soalnya kenapa ya? Kita bilang Sita mati lah di kuburan itu. Terus setelah itu dia sakaratul maut dan mulai disiksa kubur. Tapi sayangnya menurut gue itu tuh kurang kerasa kayak nightmare Sita. Emang sih di situ kayak Sita itu misalnya ya adiknya mati, terus dianya akhirnya bisa ngelihat siksa kubur, terus dia juga dihantui oleh si Wahyu dan merasa bahwa Wahyu ini kok nggak disiksa kubur, sementara kok ada rekaman bocah YouTube terus berhasil nge-record siksa kubur gitu ya. Nah, menurut gua tuh di halusinasi ini kurang tanda gitu loh. Kalau memang si Sita mati di situ, tandanya apa? Apakah Sita itu disiksa kubur? Tapi kok dia kurang merasakan ketakutan gitu loh. Kalau menurut gua sendiri ya, karena kan kita masih bisa ngeliat temennya yang ternyata selingkuh sama karakternya Arswendi ya kan, selingkuh tuh temennya, terus akhirnya temennya terbunuh ya kan. Terus kejadian yang si nenek itu kena mesin cuci gitu kan. Nah itu kan sebenarnya beberapa menurut gue tuh si Sita ini kurang mengalami ketakutan gitu ya. Sementara harusnya kalau memang ini mimpi buruknya Sita atau bisa dibilang sakaratul mautnya Sita atau mulai siksa kuburnya Sita, menurut gue kurang tersiksa lah gitu si Sita, menurut gue aja nih ya. Oke, sebenarnya selama nonton gue juga nggak nyangka sih kalau film ini sebenarnya berpusat sekali sama agama Islam. Nah, misalnya aja nih ya, saat adegan siksa kubur di akhir itu kan ada ular tuh, namanya Syakul Akra. Syujaul Akra. Iya, gue nggak tahu cara baca tepatnya ya, tapi mudah-mudahan itu benar. Nah, di dalam agama Islam, ular itu tugasnya menyiksa orang-orang berdosa lah. Nah, tepatnya orang yang meninggalkan sholat. Maksud gue spesifik banget kan. Ya meski emang begitu, bukan berarti film ini secara eksklusif aja untuk orang Islam ya. Nah, enggak, tapi ide film ini emang secara, kalau kita lihat secara luas gitu ya, emang bisa diaplikasikan dan menyentil segala orang gitu. Ya intinya para pendosa gitu kan. Para pendosa ini kan nggak cuma orang Islam aja, dan juga film ini tuh ya cukup baik lah gitu, berusaha mengenalkan hal-hal yang dipercaya agama Islam ke orang-orang yang tidak non-muslim gitu ya. Kayak misalkan setelah mati nanti ada siksa kubur, terus bagaimana si Sita itu orang yang nggak percaya gitu kan sama siksa kubur dan lain-lain. Jadi orang yang non-muslim mungkin bisa melihat dari kacamata si Sita ini ya kan. Nah, terus salah satu yang bikin banyak orang bingung adalah diskusi terus nih soal ending dari film Siksa Kubur ya kan. Secara teori, ending Siksa Kubur itu disebut sebagai open ending. Nah, open ending itu sendiri adalah penutupan cerita yang enggak memberikan konklusi apakah ending itu baik atau buruk, tapi bersifat terbuka. Nah, di sini penonton harus nyimpulin sendiri nih endingnya kayak gimana. Jadi kita disuruh mikir tuh ya kan. Nah, di film Siksa Kubur, endingnya kan Sita berhasil tuh keluar dari kubur ya kan, karena dia insaf tuh. Dia ngeliat mayat Wahyu disiksa ya kan, dikubur, terus dia ketakutan ya kan. Setelah dia ketakutan, dia langsung kayak, wah tobat tuh dia, mau tobat kan, dia ngomong saya tobat gitu. Nah terus tiba-tiba di kuburan itu banyak suara-suara istighfar lah gitu, astagfirullah gitu. Nah bahkan sampai ada subtitlenya tuh, kalau yang nonton bioskop kan di bawah layar tuh ada subtitlenya gitu. Nah di situ tuh abis si Sita tobat, terus dia baca istighfar, baru dia tiba-tiba keluar dari kuburan ya kan, ketemu Adil ya. Abis itu mereka berdua melarikan diri nih. Tapi di tengah jalan dia melarikan diri, ada yang bertanya ke Sita, man rob buka. Sebenarnya udah jelas tuh dari situ bisa kita simpulkan di ending ya, sebenarnya Sita udah mati gitu. Jadi dia udah mati semenjak setengah film, dan setengah durasi film itu adalah siksa kuburnya Sita yang tadi gue bilang gitu. Makanya di akhir ada informasi kalau Bu Nani masih hidup kan. Kan kalian lihat lah ya, setelah filmnya habis kita ngeliat tuh ada si Bu Nani sama suaminya yang ternyata masih hidup gitu loh ya kan. Terus mereka ngambil cincinnya gitu. Nah terus terlihat juga tuh handphone yang sedang memutar video pidatonya Pak Wahyu, karena mereka baru mau pelesiran. Nah hal ini juga memungkinkan informasi
akan kalau Bu Nani memang anggota Hirosase. Karena ia menyimpan video pidato Pak Wahyu sebelum kematiannya yang sifatnya disturbing. Tapi ingat, bagi anggota Hirosase, itu adalah keuntungan. Nah, gimana tuh menurut kalian pemikiran gua selepas menonton film Siksa Kubur? Ada nggak sih menurut kalian yang setuju? Kalian boleh dong bagi-bagi pesan pemikiran kalian di kolom bawah di komentar. Oke, kalau kalian suka video kayak gini jangan lupa subscribe, dan mungkin kalian mau nih gue ngebahas konspirasi teori dari film lainnya. Thanks for watching and cut.